Selamat berjumpa lagi dan selamat pagi anak-anak semuanya. Ayo kita belajar tentang kertas di sekitar kita. Lihat pada gambar berikut ini, ada buku, ada layang-layang, ada bentuk seperti pesawat terbang, dan ada seperti kapal. Ya, benda-benda tersebut terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis tadi yang digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta, pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, ini Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Baca pendapat berikut. Ya, ini Udin. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang hanya halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Selanjutnya pendapat Siti. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Udin berpendapat lagi, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Ayo perhatikan berikutnya. Berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ya, lihat, ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita.
Selanjutnya, ayo mengukur bagian benda. Ya, bagian yang diukur satu, tinggi badan. Jenis alat ukur yang digunakan, ya ini meteran pita, cocoknya. Panjang lingkar pinggang, ini juga meteran pita. Panjang meja di kelas, ini pakai meteran saku. Panjang lompatan teman ke kelompokmu, wah ini meteran roll. Dan lebar papan tulis ini pakai meteran saku saja. Demikian tadi pembelajaran hari ini tentang kertas di sekitar kita. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.